Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 132. Eerie Forest. Dukun besar setelah terdiam beberapa saat, berkata, "Ya." Ghostly berbalik diam. Dukun besar melanjutkan, "Senjata suci ini melibatkan kelangsungan hidup rakyat jelata perbatasan selatan. Saya hanya berharap Anda bisa memberikan bantuan kepada orang-orang kami." Bibir Ghostly berkedut, berkata, 5 suku perbatasan selatan, memiliki banyak orang, mengapa Anda harus mencari bantuan dari orang luar? Dukun besar menggelengkan kepalanya, suaranya sepi, berkata, "Sejak 5 suku berpisah, kekuatan dukun melemah ketika hari berlalu, untuk menemukan bakat yang layak sekarang untuk memikul tanggung jawab ini sudah tidak mungkin. Anda memohon kepada saya untuk saya setuju, hanya dalam keadaan yang Anda uraikan, tidak sama dengan apa yang terjadi di perbatasan selatan. Saya tidak memiliki kepercayaan diri tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Besok pagi saya akan pergi dengan kalian semua ke Central Plains." Ghostly dan Xiao Bai tertegun, mereka tidak berharap dukun besar menjadi sangat cemas. Ghostly, bagi Biao, bahkan tidak takut mati, apalagi mengambil apa yang disebut senjata suci legendaris. Hanya saja meskipun dia gembira tetapi dia bisa mengatakan bahwa dukun besar itu masih sangat terluka dan berkata, "Senior, pertengkaranmu tadi malam, tidakkah kau ingin beristirahat selama beberapa hari lagi?" Dukun besar dengan desahan lembut, berkata, "Hari-hariku sudah ditentukan, sebelum itu, aku akan memberikan semuanya untukmu. Aku hanya berharap kamu akan, untuk orang tua yang sekarat ini, untuk rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan selatan, meminjamkan tangan." Ghostly terdiam, sebenarnya bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tubuh dukun besar itu lemah tetapi dia tidak berharap bahwa itu telah mencapai sampai tahap ini. Xiao Bai di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Dukun besar, Anda baru saja berkata, hanya jika 5 senjata suci kembali ke gua kuno, binatang buas itu kemudian bisa dihidupkan kembali, kan?" Dukun besar itu mengangguk dan berkata, "Itu benar." Xiao Bai berkata, "Karena memang begitu, bahkan jika suku Miao kehilangan 1 senjata suci, masih ada 4 lainnya, Anda tidak perlu begitu cemas." "2, itu 2, dukun besar tiba-tiba memotong, setelah berbicara, batuk yang keras lagi memerasnya. Xiao Bai tertegun dan berkata, "Apa?" Dukun besar menunggu sampai batuknya akhirnya mereda, menghela nafas dan berkata, "Pada senjata suci sukuku, Black Staff, diatur dengan senjata suci lain, Jadebon, yang diambil dari suku Li 200 tahun yang lalu oleh suku kami." Xiao Bai, berseru, ekspresinya aneh dan tidak berbicara lagi. Dukun besar setelah masa hening, berkata, "Sebenarnya, 200 tahun yang lalu, kita telah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Kami menerima berita diam-diam bahwa Zhuang, Tu dan Gaoshan, senjata suci 3 suku, dalam beberapa ini 100 tahun sebenarnya hilang secara misterius dan aneh. Pada waktu itu hanya Li dan suku Miao kami yang masih memiliki senjata. Pada saat itu, dalam 5 suku, hanya keterampilan dukun dari altar Miao kami yang masih memiliki kekuatan sehingga kami mengambil yang sakral senjata, Jadebon, dari suku Li dan menjaganya dengan aman di dalam altar kami, dan berharap untuk yang terbaik, tanpa diduga pada akhirnya, masih." Ghostly dan Xiao Bai tidak berbicara, mengambil senjata suci orang lain, itu tidak terhormat. Dukun besar itu juga mengetahui hal ini dan tidak ingin menjelaskan lebih jauh, dia berbalik dan berbicara kepada Ghostly, "Oleh karena itu dengan situasi saat ini, itu sebenarnya sangat mendesak, semua 5 suku senjata suci telah menghilang dan itu mungkin dilakukan oleh binatang buas itu. Dan tadi malam orang suku Li itu, kekuatan yang dia gunakan adalah apa yang dimiliki si iblis buas. Skill jahat api hitam, aku benar-benar sangat khawatir." Sebelum dia bisa menyelesaikan, dia memiliki sudah mulai batuk, suaranya pecah. Ghostly menarik napas dalam, perlahan berkata, "Aku berjanji padamu." Dukun besar itu sangat gembira, menganggukkan kepalanya berturut-turut, berkata, terima kasih banyak." Xiao Bai tiba-tiba berkata, "Dukun besar, siapa nama wanita dukun itu? Aku benar-benar mengaguminya." Wajah dukun besar itu berubah, dia menghela nafas, perlahan meluruskan tubuhnya, ekspresi terhormat juga muncul di wajahnya, perlahan-lahan berkata, "Nama wanita itu, disebut Linglong." Kebodohan tanpa melihat siang hari, pohon-pohon hitam yang tinggi terjerat satu sama lain, sisa-sisa tulang manusia dan binatang terlihat di mana-mana di hutan,
bahkan ada lampu neon berpendar menakutkan dari tulang putih. Semua ini adalah apa yang dilihat oleh Jin Pinger. Sejak dia mengikuti dukun jahat dan memasuki 10.000 gunung besar hutan dunia yang menakutkan, setelah berjalan dengan susah payah melintasi dua pegunungan terjal yang berbahaya, dia sampai di hamparan hutan hitam yang sangat luas dan dihadirkan di hadapannya, adalah pemandangan ini. Ini adalah hari ketiga di hutan hitam. Kegelapan yang tak terbatas di hadapannya, tidak bergerak seolah-olah telah membeku, kecemasan muncul di wajah cantik Jin Pinger. Dia berjalan maju satu langkah dan suara cahaya terdengar dari kakinya di bawah. Dia melihat ke bawah, tengkorak manusia putih mengerikan berguling ke sisi di tanah. Berapa lama sebenarnya orang ini sudah mati di sini? Jin Pinger menghela nafas, sedikit bergeser dengan kakinya dan menyapu tengkorak ke samping. Meskipun dia sudah siap secara mental sebelum memasuki 10.000 gunung besar, tetapi Jin Pinger tidak berharap bahwa ini akan menjadi dunia lain dan berbahaya di sini. Belum lagi racun-racun yang akan berakibat fatal jika tidak hati-hati. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan sejumlah binatang aneh yang belum pernah terdengar. Untuk menggambarkan binatang yang aneh juga akan tampak tidak pantas. Hal-hal ini tampaknya kemungkinan besar ditransformasikan dari beberapa spesies binatang buas, seperti fusi harimau dan macan tutul, babi dan beruang, tetapi ini tampaknya tidak secerdas suku ikan manusia yang ditemui sebelumnya. Namun meskipun hewan abnormal ini biadab, mereka hanya jadi untuk orang biasa. Untuk Jin Pinger yang berasal dari sekte jahat Hehuan Sekte, mereka masih mudah ditangani dan oleh karena itu dia masih menemukan perjalanannya mudah. Hanya saja racun di mana-mana membuatnya pada gelisah setiap hari, tidak membiarkannya lengah bahkan untuk 1 menit. Dan dukun jahat yang dia mengintai dari jauh, tampaknya tidak mengharapkan seseorang akan mengikutinya ke dalam 10.000 gunung besar sehingga itulah sebabnya sampai sekarang, Jin Pinger tidak kehilangan dia, tetapi hanya bahwa naga ganas di samping dukun jahat itu benar-benar memberi Jin Pinger sakit kepala. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan diri, setiap kali dia pergi ke dukun jahat, naga akal seperti rapier itu akan selalu waspada. Setelah beberapa kali, Jin Pinger tidak berani mendekati dukun jahat lagi. Dan sekarang, Jin Pinger menggunakan Hehuan Sekte mewariskan keterampilan mengejar, mengikuti dukun jahat dari jauh, dan setelah mereka memasuki hutan hitam, dalam 3 hari itu dukun jahat tidak pernah beristirahat, menggunakan kecepatan yang sama melintasi hutan. Jin Pinger sangat ahli dan 3 hari tanpa istirahat padanya masih lestari, tetapi terlepas dari itu dia masih akan merasa lelah dan dukun jahat di depannya sepertinya bukan manusia, bepergian ke depan menggunakan kecepatan yang sama. Lampu-lampu berpendar yang berkilauan di hutan hitam, seperti cahaya lemah dalam kegelapan bimbang. Antara tetap hidup atau mati, lagi-lagi seperti mata duniawi diam yang diam, menyaksikan penyusup ini. Tiba-tiba, seruan nyaring dalam kegelapan, seekor binatang buas kepala beruang tubuh tiba-tiba melesat keluar dari samping, menerkam ke arah Jin Pinger. Jin Pinger mengerutkan kening, tubuhnya melayang, menebas dan melambaikan tangannya saat di udara, cahaya ungu cemerlang melintas 2 kali dalam kegelapan. Pedang cahaya ungu. Binatang buas itu menyerbu melewati tempat Jin Pinger berdiri dan melewatinya beberapa langkah bagus. Tiba-tiba itu membuat lolongan panjang yang aneh, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara teredam cahaya pada saat yang sama. Pong suara, darah berceceran di mana-mana, tubuh binatang aneh ini terbelah menjadi 2 dari tengah, jatuh ke tanah dan berkedut beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Darah yang mengalir keluar, di bawah lampu berpendar samar hutan, perlahan meresap ke tanah, berubah menjadi warna gelap. Sebelum Jin Pinger bisa mendarat, dalam kegelapan di depan, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus, langsung memecah ketenangan, seperti ratusan binatang menjerit ke langit, berdesir dalam kegelapan. Momen berikutnya di balik lampu-lampu berpendar yang berkilauan, pasangan berbagai ukuran mata ganas muncul, berkilauan di kegelapan. Jin Pinger menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah pucat beberapa derajat. Mengikuti lolongan panjang yang panjang, seperti sungai raksasa yang mengalir deras tiba-tiba, langkah kaki yang berbunyi memecah keheningan, perlahan memanjang, mengelilingi Jin Pinger di tengah. Pada saat itu, binatang aneh yang tak terhitung banyaknya berlari keluar dari kegelapan, menerkam ke arah sosok yang sendirian itu. Sosok Jin Pinger berkelok-kelok di antara longsoran binatang buas, pada saat yang sama cahaya ungu berkilauan di tangannya, setiap kali dia mengacungkan jempolnya, akan ada binatang yang berteriak dan mati. Hanya saja jumlah binatang buas benar-benar terlalu banyak, dalam waktu singkat mereka mengemas dengan ketat ke dalam tanah yang luas. Jin Pinger hampir tidak punya tempat untuk mendarat,
sampai akhirnya, dia sudah melompat dan bergerak menggunakan punggung hewan. Dalam waktu singkat, jumlah binatang buas yang terbunuh oleh Purple Light Sword Jinpinger telah melebihi 20 tetapi kaki dan kaki Jinpinger juga telah ditebas dengan beberapa luka. Dan dalam kegelapan di depan, sepertinya masih ada jumlah binatang buas yang tak ada habisnya, benar-benar membuat orang bingung kemana tepatnya semua binatang buas ini berasal dari hutan hitam ini. Jinpinger menutup bibirnya dengan ringan, tahu bahwa dia tidak bisa terjerat dengan binatang buas itu. Kaki kanannya terentang sedikit ke punggung binatang buas kepala macan tutul dan melompat sepenuhnya ke udara, terbang ke atas. Awalnya Jinpinger tidak ingin terbang di atas hutan karena pertama-tama dia akan mengungkapkan tujuannya dan sepertinya racun juga meluas hingga ke puncak hutan. Kedua yang lebih penting adalah, setelah meninggalkan hutan, untuk terus menguntit dukun jahat, itu akan menjadi lebih sulit. Namun pada saat itu, dia tidak peduli lagi. Tubuhnya terbang lurus ke atas, meskipun binatang buas di tanah itu buas tetapi sepertinya tidak ada yang bisa terbang. Banyak binatang buas berkumpul di bawah meraung, sangat menakutkan dan mengerikan. Tepat ketika Jinpinger hendak mencapai puncak pohon, tiba-tiba terdengar suara aneh, pohon-pohon hitam yang padat bersama, tiba-tiba tampak hidup bersama-sama, bayang-bayang hitam berkedip-kedip dan banyak sosok hitam menerkam dari atas, bau darah tebal menguar, kemungkinan besar itu juga beracun. Jinpinger meskipun kaget tapi tenang, tubuhnya berhenti di udara, cahaya ungu melintas. Lingkaran ungu segera muncul di atas kepalanya, saat berikutnya sosok-sosok gelap itu jatuh dari udara. Begitu mereka menyentuh cahaya ungu, suara berderak meletus tak henti-hentinya, seketika beberapa sosok gelap hancur dan tersebar terbang, memandanginya dari jauh, itu adalah cabang-cabang pohon hitam tetapi di udara, percikan cairan hitam juga membawa bau yang sangat berdarah. Meskipun Jinpinger berhasil memblokir pohon-pohon tetapi tubuhnya masih dipukuli, binatang-binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di tanah berubah bersemangat, masing-masing melolong dan meraung, beberapa bahkan bersemangat melompat ke arah tubuhnya. Wajah Jinpinger pucat, dia mengayunkan pedang berturut-turut, cahaya ungu melonjak dan segera bergeser dari kepalanya ke bawah tubuhnya, sebelum tubuhnya mendarat, suara tut-tut yang membumbung di rambut sudah dibuat tanpa henti, di dalam lingkaran ungu terang. Tubuh beberapa binatang pecah dengan ledakan, darah terciprat dan bahkan pakaian Jinpinger juga diwarnai dengan bercak merah besar. Tetapi bau darah membangkitkan binatang buas aneh yang mengelilinginya, segera beberapa binatang buas lain kembali menerkam. Keringat mulai terbentuk di dahi Jinpinger, tanpa ragu, pedang ungu itu melambai dan memblokir sekelompok binatang buas, mengerahkan kekuatan tubuhnya terbang. Saat ini, Jinpinger berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Di bawah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengejar, di atas pohon aneh tak terbatas menghalangi, dia tidak bisa naik atau turun dan hanya bisa terbang dengan sekuat tenaga di antara hutan. Di hutan hitam, sekarang lolongan dan raungan binatang buas bergema jauh dan dekat, angin hitam bersiul, pemandangan neraka di bumi. Menghindari cakar tajam dari binatang buas yang melompat ke udara, Jinpinger dengan satu tebasan memotong di tengah-tengah pohon hitam yang telah menghalangi jalan di depan, terbang melintasi itu. Dan yang terungkap di depan, adalah binatang buas yang lebih aneh dan pohon hitam seperti iblis tak terbatas. Melarikan diri ke depan sambil bertarung seperti itu, tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tepat ketika Jinpinger mencapai batasnya, tiba-tiba di bentangan kegelapan di depan, jejak cahaya terlihat. Jinpinger sangat terhibur, semangatnya meningkat pesat. Purple Light Sword meledak dengan cahaya dan langsung menghantam kepala serigala abu-abu besar yang menerkam dari tanah, tubuhnya terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Bayang-bayang menari, seperti iblis yang menangis, banyak pohon hitam ditekan dari atas, Jinpinger dilindungi oleh cahaya ungu, membunuh binatang buas saat melihat dan memotong pohon saat melihat, darah dan daging berceceran di mana-mana, hantu meratap dan serigala melolong, dia dalam hal ini seram, hutan hitam yang tak terduga, memaksa jalan dengan membunuh. Di belakangnya, sisa-sisa pohon, mayat hewan, darah dan cairan hitam, berhamburan dan disemprotkan. Ketika dia berlari keluar dari hutan itu, wanita cantik yang memesona ini, berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti manusia berdarah, suatu kengerian yang tak terkatakan. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya dengan lebih jelas, sambil terengah-engah, wajahnya berubah. Di mana dia sekarang? Sebenarnya di tebing, hanya ada batu-batu besar yang terbuka di luar hutan hitam, di bawah batu, awan melayang, ketika cahaya dari cakrawala bersinar, cahaya berwarna-warni aneh sepertinya bergeser di dalamnya. Dengan satu pandangan,
Jin Pinger tahu bahwa awan berwarna-warni itu mengandung racun yang paling beracun, kematian segera bagi seseorang. Saat ini, hutan hitam di belakangnya, mengaum dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tepat di belakangnya. Jin Pinger mengepalkan giginya, meraih Purple Light Sword lebih erat, dia berputar tetapi merasakan suara dering di kepalanya, hampir tidak bisa berdiri tegak, bahkan tubuhnya goyah beberapa kali. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak memiliki istirahat dan hari ini menghadapi binatang buas dan pohon-pohon jahat yang tak terhitung banyaknya, bahkan seorang pria yang terbuat dari besi juga akan merasa berat. Dia kaget, sebuah pikiran melintas melewatinya di saat percikan api ini. Jangan bilang aku harus mati di sini. Penyesalan diam-diam mulai terbentuk. Dia seharusnya tidak menemukan hubungan rahasia antara dukun jahat dan Sangguan C dan mengambil risiko untuk masuk. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari, binatang-binatang itu masih melolong dan meraung, bahkan berdiri di tempat dia berada. Secara tidak jelas dia bisa melihat binatang buas di hutan gelap melompat-lompat di sekitar, sangat marah tetapi karena alasan tertentu, tidak ada yang berjalan keluar dari hutan hitam. Mungkin, mereka awalnya bukan milik dunia ini dan hanya bisa hidup di hutan menakutkan itu. Kesadaran ini membuat Jin Pinger akhirnya menghela nafas lega dan di bawah cahaya, hutan iblis hitam itu tampaknya membeku dan tidak membuat gerakan serangan ke arahnya lagi. Berdiri di atas batu, dia bisa merasakan angin gunung di belakangnya membawa bau busuk yang tidak jelas dari tebing. Tubuh Jin Pinger melunak dan duduk dengan berbahaya. Angin mengepakkan pakaiannya. Dia kemudian menemukan tubuhnya berlumuran darah kotor. Terlepas dari semua ini, dia masih seorang gadis dan penemuan ini membuatnya merasa jijik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya ke bawah dan mulai merapikannya. Tiba-tiba, di hutan hitam, gemuruh yang memekakkan telinga meledak, segera menekan tangisan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum Jin Pinger bisa melihat ke atas, selembar bayangan besar melompat dengan cepat dari hutan dan ke arahnya. Jin Pinger hanya merasa seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan diselimuti bayangan itu, berteriak dengan waspada dan tanpa sadar menggunakan Purple Light Sword untuk memblokir di atas kepalanya. Purple Light Sword baru saja mulai menyala ketika bayangan sudah tiba, gelombang kekuatan besar menghantamnya terbang keluar, tubuhnya di udara dan dapat dilihat bahwa dia sudah membuang darah. Tubuhnya terbalik dan berputar di udara, setelah beberapa kali, dia sudah terbang di atas batu di bawah kakinya, turun, angin gunung bersiul dan saat berikutnya, sosoknya tidak bisa dilihat lagi. Auman rendah yang dalam, bayangan itu mendarat di tanah, itu adalah naga ganas di samping dukun jahat, itu merentangkan mulut predatornya terbuka lebar, tatapan sengit menyapu sekeliling, binatang buas aneh di hutan itu nampak ketakutan pada naga ini, oleh sekarang tidak ada gerakan lain, semua benar-benar telah melarikan diri dengan tenang. Sosok hitam itu goyah, dukun jahat dalam warna hitam tanpa tergesa-gesa keluar dari hutan, melewati naga dan datang ke tebing, tubuh naga Humongous yang dengan tergesa-gesa mengikuti di belakangnya. Dukun jahat itu mencondongkan tubuh ke depan dan melirik ke tebing, dia hanya melihat riak yang tidak jelas di dalam awan berwarna-warni. Jelas ada sesuatu yang jatuh, dia berbalik dan mengangguk sedikit, dengan lembut menepuk tubuh naga ganas itu. Naga itu diam-diam bergemuruh. Dukun jahat itu mencibir, tanpa memalingkan kepalanya, dia melayang ke hutan, naga itu akan mengikuti ketika tiba-tiba berhenti, melirik ke arah tebing tetapi hanya ada keheningan, tidak ada yang terjadi. Mata sengit naga itu bersinar, berhenti sebentar dan akhirnya berbalik dan berlari ke arah tuannya. Suara terdengar dari hutan dan kemudian secara bertahap diturunkan sampai menghilang. Angin sepoi-sepoi gunung berhembus, menggulung debu halus di tanah, menutupi noda darah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah waktu yang sangat lama, tiba-tiba sebuah suara pelan, cahaya ungu melintas dari sisi tebing, sesosok manusia membalik dari bawah batu, itu adalah Jin Pinger. Begitu dia mendarat, dia segera bernapas berat, di wajahnya yang seperti batu giok putih salju, noda darah di samping mulutnya, jelas luka-lukanya tidak ringan. Di samping tangan kanannya, cahaya ungu perlahan mundur dan kembali ke lengan bajunya. Dan matanya, sudah ke arah tangan kirinya, untuk beberapa alasan, ada pisau tambahan berbentuk tidak biasa, bagian belakang pisau itu bergerigi, desainnya primitif dan kasar, tubuh pisau pendek tebal yang diselimuti cahaya dingin hutan, jelas dia bisa melihat dua kata terukir di atasnya, Kill the Living. Jin Pinger perlahan mengangkat kepalanya, melirik ke arah tempat dukun jahat dan naga pergi, di hutan hitam yang dingin, hanya ada keheningan. Menatap dalam-dalam untuk waktu yang lama,
seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Setelah setengah hari, matanya kembali ke pisau aneh di tangannya. Matanya, tampaknya memiliki kilatan yang aneh. Angin gunung bertiup melewati, tidak jelas mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu biksu pembunuh? Chapter 133. Perpisahan. Gua Seven Mile, altar suku Miao. Suatu hari yang baru, bahkan sinar matahari yang menyinari platform altar tampaknya mengeluarkan aroma yang benar-benar baru. Gosli dan Xiao Bai berdiri di platform di luar altar yang terletak di tengah-tengah gunung, memandang ke bawah ke tanah di kaki gunung yang telah dihancurkan oleh pertempuran dan api. Bangunan dan reruntuhan yang hancur dapat dilihat di mana-mana. Orang-orang Miao berjalan masuk dan keluar, melihatnya dari tempat yang tinggi di atas. Mereka menyerupai semut yang bekerja keras untuk rumah mereka. Xiao Bai menghela nafas, berbalik dan memandang ke arah Gosli. Kamu lebih baik berpikir 2 kali, monster jahat di 10.000 gunung besar itu tidak mudah untuk diatasi. Wajah Gosli tanpa berubah, berbicara, aku bahkan tidak takut mati, apalagi yang perlu ditakutkan. Xiao Bai mengangkat bahu, memberikan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, suara Zizi terdengar, keduanya berbalik dan Xiao Hui yang menabrak. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kiprahnya. Saat berikutnya, kedua mata mereka pada saat yang sama tiba-tiba datang ke tangan monyet, masing-masing membawa tas besar dan itu adalah tas yang digunakan para Miaos untuk menyimpan minuman keras mereka. Gosli tertegun untuk sesaat, menoleh perlahan ke Xiao Bai. Xiao Bai tertawa dan berkata, jangan lihat aku tidak tahu tentang ini. Xiao Hui, dengan sangat cepat datang mendekat, melihat ekspresinya, itu sangat berbeda dari tuannya dan suasana hati Xiao Bai yang berat, itu jelas sangat bersemangat dan tidak bisa berhenti menyeringai, aroma anggur yang redup keluar dari 2 tas besar di dalamnya, tangan. Kedua tas itu tampak melotot, sepertinya keduanya terisi penuh, sangat jauh berbeda dengan kantong kecil sisa dari kontes minuman keras beberapa hari yang lalu. Sehari sebelumnya ketika Gosli, Xiao Bai dan dukun besar mendiskusikan rinciannya, monyet Xiao Hui benar-benar bosan di altar gelap, sifat monyet aktif, bagaimana bisa tahan dan dengan diam-diam menyelinap keluar. Pada saat itu hati Gosli terasa berat, terkejut dan emosi yang gembira mengalir dalam dirinya sehingga tidak merasakan kepergian Xiao Hui. Xiao Hui karena suatu alasan, mengingat anggur yang telah diminum sebelumnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk minum, sehingga ia turun gunung ke Gua 7 Mile. Setelah pertempuran yang menghancurkan, rumah-rumah Miao dihancurkan dan orang-orang saat bekerja keras, tidak memperhatikan Xiao Hui yang setelah semua tampak hanya menjadi monyet abu-abu. Setelah beberapa pencarian, monyet menemukan 2 kantong besar minuman keras kuat yang belum dibuka di reruntuhan. Xiao Hui menyembunyikan 2 kantong anggur di suatu tempat rahasia untuk malam ini dan dini hari tadi. Ketika mereka akan berangkat, monyet itu berlari dan menyeret kedua kantong itu keluar, jelas berencana untuk menikmatinya di sepanjang perjalanan. Hanya ketika melihat ekspresi wajah tuannya dan Xiao Bai, Xiao Hui merasa tidak pasti. Mata monyetnya terbuka lebar dan memandang kedua orang ini. Setelah beberapa saat, Xiao Bai menutupi mulutnya dan tertawa ringan, berbicara kepada Gosli, lupakan itu. Anda sudah berjanji pada Miao tentang masalah besar, bahkan jika mengambil 2 kantong anggur mereka, itu juga bukan masalah besar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sendiri mulai tertawa. Gosli menggelengkan kepalanya, perlahan berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Hui dengan mata besarnya, memandang Xiao Bai lalu ke arah Gosli, tangannya meletakkan tas ke bawah dan menggaruk kepalanya, tampak bingung. Jauh di dalam altar, pemimpin suku Miao Tumagu dan dukun besar duduk saling berhadapan, tidak ada orang lain. Tumagu terdiam, untuk waktu yang lama, dukun agung juga tidak berbicara, udara membawa suasana mencekik. Akhirnya, wajah Tumagu berubah, sepertinya dia tidak tahan dan berkata, dukun besar, kau sangat parah terluka, mengapa Anda harus pergi dengan 2 orang Central Plains ini? Dukun besar itu dengan lembut menghela nafas dan berkata, aku baru saja menjelaskan kepadamu. Tumagu dengan penuh kebencian berkata, suku Li mencuri senjata suci kami harus mendapatkannya kembali bahkan jika itu berarti hidup kami, mengapa kami harus mencari bantuan orang luar? Dukun besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Tumagu tertegun, berkata, apa? Dukun besar itu berhenti, lalu dengan pelan berkata, jika benar-benar suku Li yang mencuri senjata suci kami, aku tidak akan khawatir seperti ini, aku hanya takut, Tumagu bingung, berkata, dukun hebat, apa maksudmu? Dukun besar itu berkata,
apakah Anda masih ingat legenda binatang jahat yang diturunkan ke setiap generasi? Wajah Tumagu berubah sangat, berkata dengan kaget, jangan bilang bahwa legenda itu benar. Dukun besar tertawa pahit dan berkata, itu selalu benar. Pada saat itu Linglong Lady mengorbankan dirinya untuk menyegel binatang jahat di gua iblis yang tunduk dan keinginan terakhirnya bagi rakyatnya untuk tidak pernah membiarkan 5 senjata suci Evil Beast untuk kembali lagi ke gua. Tetapi hari ini, kelima senjata suci semuanya telah hilang. Aku khawatir itu benar-benar tanda bahwa binatang jahat akan dihidupkan kembali. Wajah Tumagu menunjukkan campuran emosi, dia sebagai pemimpin suku Miao, secara alami tahu gravitasi dari legenda ini tetapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa menahannya tetapi berkata, dukun yang hebat, seperti itu dengan situasi ini, semua semakin Anda tidak bisa pergi, bagaimana jika, dengan Anda di sekitar, orang-orang suku kami akan merasa lebih aman. Dukun besar diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, kehidupan lama saya ini mungkin hanya memiliki waktu tidak lebih dari 30 hari. Tubuh Tumagu bergetar hebat. Dukun besar itu menghela nafas dan berkata, sebenarnya bagaimana aku rela pergi, begitu aku pergi dalam perjalanan ini, kemungkinan besar aku akan mati di negeri asing. Tetapi sekarang setelah kelima suku itu terpecah dan pecah dalam diri mereka sendiri, orang-orang dengan bakat telah benar-benar berkurang, jika prediksi saya benar maka tidak ada yang akan bisa menghadapi bahaya. Pemuda Central Plains itu meskipun masih muda tetapi dia memiliki keterampilan yang tidak biasa dan tongkat hitam bersamanya, memiliki aura pembunuh yang kuat dan energi jahat, itu adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah, dia melirik Tumagu dengan penuh arti, merendahkan suaranya, berbisik, yang paling penting adalah benda yang dikatakan berisi ribuan esensi api, Inferno Mirror, ada bersamanya. Tumagu terkejut, berkata, apa, bukankah itu objek defense yang? Dukun besar memberi isyarat dengan matanya, Tumagu mengerti dan menghentikan hukumannya tetapi kejutan di matanya tidak pernah berkurang. Dukun besar itu dengan tergesa-gesa berkata, hari itu ketika saya pertama kali bertemu dengannya, patung Dewa Anjing di belakang saya menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, api suci juga menampilkan peringatan dan 2 senjata suci binatang jahat, staf hitam dan tulang giok, juga gelisah, jika bukan objek tertinggi, Inferno Mirror, yang menekan binatang jahat maka tidak ada yang lain. Adapun bagaimana Fan Xiang Valley kehilangan objek suci ini, yang saya tidak tahu. Tumagu tidak berbicara, Dukun Agung berhenti sejenak dan melanjutkan, dan kemudian dalam pidatonya, aku sengaja menyebutkan sejarah cermin Inferno, keduanya seperti yang diharapkan terkejut. Terutama ketika 8 Savage formasi Inferno disebutkan, kedua ekspresi mereka berubah sangat, saya kira mereka pasti memiliki hubungan yang rumit dengan senjata dan formasi magis ini. Tumagu menghela nafas panjang, jelas kata-kata itu jelas bukan yang dia harapkan. Dukun besar samar-samar berkata, kamu juga tahu, legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku Miao kita, hanya Inferno Mirror dan 8 formasi Savage Inferno yang dapat menekan Evil Beast. Sekarang jangan katakan bahwa Mirror Inferno tidak bersama dengan kami, bahkan jika kami akan mengambilnya dari pemuda itu, aku khawatir tidak ada yang bisa menggunakannya. Dan formasi 8 Savage Inferno yang misterius dan tak terduga itu, apalagi. Jadi, dalam keadaan seperti itu, pemuda itu benar-benar satu-satunya harapan masyarakat perbatasan selatan kami, bahkan jika aku mati di negeri asing, aku harus pergi bersamanya, aku hanya berharap sebelum aku mati, aku bisa menyelamatkan nyawa temannya, berharap bahwa dengan sedikit rasa terima kasih ini, dia akan membantu suku Miao kita. Bibir Tumagu bergetar, kerutan dalam di wajahnya yang sudah tua, tanpa disadari, air mata menetes. Dia menghadapi dukun besar itu, perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya, kepalanya menempel ke lantai yang dingin. Dukun besar itu tersenyum, ekspresinya juga tampak murung, berkata, setelah aku pergi, kalian semua tidak perlu khawatir untukku, jika pemuda itu tulus, kurasa dia akan mengirim tubuhku kembali ke rumah. Urusan di sini semua harus bergantung pada Anda. Tumagu tidak mengangkat kepalanya, suaranya rendah dan sedikit serak, berkata, dukun yang hebat, tolong jangan khawatir. Dukun besar samar-samar berkata, perjalanan saya ini, yang paling hanya berarti kematian dan tidak benar-benar berarti apa-apa. Tetapi Anda di perbatasan selatan, hari-hari yang akan datang akan bergejolak, 4 suku lainnya tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi, setelah menyaksikan suku Miao kami jatuh dari kekuasaan, kemungkinan besar mereka akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan di 10.000 gunung besar,
binatang jahat bisa hidup kembali kapan saja, bencana besar sudah dekat, Anda memikul tanggung jawab besar, Anda sendiri juga harus berhati-hati. Tumagu mengepalkan giginya, mengakui. Dukun besar perlahan-lahan berdiri, melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika situasinya benar-benar menjadi putus asa, meskipun Gua 7 Mil adalah tempat generasi Miao kita tinggal tetapi bukan berarti kita tidak dapat meninggalkannya, selama orang-orang kita ada di sekitar, ada harapan di masa depan. Wajah Tumagu memucat beberapa derajat, perlahan berkata, ya. Dukun besar itu menghela nafas panjang, tanpa tergesa-gesa keluar. Ketika sosok bungkuk itu, dibantu oleh Tumagu, mengikuti Gosli dan Xiao Bai, berjalan turun dari gunung, tidak banyak yang memperhatikan. Tetapi mengikuti suara langkah kaki, sosok dukun besar yang tidak muncul di jalan-jalan Gua 7 Mile selama beberapa tahun yang tidak diketahui, akhirnya menarik perhatian orang-orang Miao. Mengikuti suara seruan yang menyenangkan, semakin banyak orang Miao menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul. Dukun besar tersenyum, melambai terus ke Miao sekitarnya tetapi dia tidak pernah berhenti, berjalan langsung ke pintu keluar Gua 7 Mile. Akhirnya, para Miaos perlahan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di antara kerumunan, beberapa mulai berteriak keras dalam bahasa Miao. Gosli dan Xiao Bai meskipun tidak mengerti tetapi mungkin mereka tahu apa yang mereka berteriak. Wajah dukun besar itu tampak murung, di wajah yang menunjukkan perubahan hidup, senyumnya perlahan-lahan menghilang dan menggantikannya, jelas kesedihan. Hanya saja dia masih tetap diam. Hanya melambaikan tangan saja. Perlahan berjalan lebih jauh, Tumagu juga menghentikan langkahnya, berdiri di depan orang-orang, diam-diam memperhatikan sosok bungkuk itu. Pada saat ini teriakan alarm dan isakan dari kerumunan sudah mencapai intensitas, banyak yang kaget dan bingung dan banyak lagi sudah mulai berlutut ke arah di mana penatua itu secara bertahap menuju. Gosli yang sedang berjalan di belakang dukun besar, diam-diam melirik ke arah sesepuh dan menyadari bahwa di wajah sesepuh itu, air mata sudah mengalir. Akhirnya, mereka mencapai jalan keluar dari lembah gunung, tangisan di belakang mereka sudah bergema di seluruh lembah. Tubuh tetua itu mulai bergetar, tiba-tiba, dia berbalik tiba-tiba, sekali lagi, menatap tanah ini, lembah ini, bentangan langit ini. Para Miaos dari kejauhan berteriak kaget, banyak yang dengan gembira melompat dari tanah. Kemudian, pada saat berikutnya, dukun besar itu menutup matanya dengan erat, seolah-olah dia ingin menanamkan semua yang ada di tanah ini ke dalam hatinya, alisnya rajutan erat dan sekali lagi, berbalik. Lembah itu, tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak mata, sepertinya berteriak diam-diam di belakang. Wajah dukun besar itu bergerak sedikit, perlahan dia melangkah maju, menghilang ke dalam terowongan. Di Gua 7 Mile, keheningan turun. Setelah beberapa lama, seseorang membuat tangisan pertama dan saat berikutnya, tangisan kesedihan terdengar di seluruh lembah. 10.000 gunung besar, melintasi hutan hitam dan lagi-lagi melintasi 7 jajaran gunung berbahaya. Ada gunung yang tinggi yang diselimuti selamanya dalam gas hitam dan dengan angin dingin yin yang bersiul di seluruh. Dan di gunung tandus ini, dilucuti bersih tanpa pohon tunggal dan rumput, ada sebuah gua besar. Pintu masuk memiliki ketinggian 3 zang, lebar 5, angin dingin yin terus-menerus bersiul keluar dari itu, dicampur dengan suara aneh yang tajam, seperti jika ada roh yang marah melolong tanpa henti. Di tengah-tengah pintu masuk gua, sebuah patung berdiri tegak, seperti ukuran manusia sejati. Itu tampak seperti seorang wanita cantik, menghadap ke gua setan tunduk, diam-diam berdiri. Angin dingin yin yang bersiul tak henti-hentinya terus-menerus bertiup ke atas patung, mengeluarkan suara yang dalam, seperti dalam badai, papan kayu rapuh yang melindungi dari angin dan hujan. Hanya saja, dia tidak akan pernah mundur. Seorang dukun jahat berpakaian hitam, sekarang berdiri di depan patung ini, diam-diam menatap. Naga ganas di sampingnya itu tampaknya sangat takut pada patung ini, tanpa sadar berdiri di kejauhan, menyelinap satu pandangan sekilas, memanggil sekali, merentangkan kakinya dan berlari ke arah gunung yang tinggi dan dalam waktu singkat, menghilang ke udara hitam. Angin yin yang menusuk tulang mengacak-acak pakaian hitam dukun jahat itu. Dalam pemandangan yang sunyi ini, orang ini juga secara berangsur-angsur tampak seperti ilusi, membawa jejak surrealis. Dia menatap seperti itu, untuk waktu yang sangat-sangat lama, sampai bahkan Jin Pinger juga mulai curiga jika orang hitam ini juga berubah menjadi patung. Dengan keberuntungan yang keluar dari hutan hitam itu dan pada saat yang sama secara tak terduga menemukan pisau Kill the Living yang tertanam di dalam tebing di bawah batu besar itu,
membuat Jin Pinger menduga bahwa biksu agung besar yang membunuh yang hidup dari biksu Raja Hantu Sekte sebenarnya membuatnya di sini sebelum dia. Tetapi meskipun pisau Kill the Living ada di sini, Mom Kill the Living tidak terlihat, senjata tanpa pemiliknya, bahayanya dapat disimpulkan dengan mudah, kemungkinan besar Mom Kill the Living telah bertemu dengan kecelakaan. Di 10.000 gunung besar, itu benar-benar bahaya besar di setiap langkah. Namun bahkan setelah Jin Pinger membahasnya, dia masih terus menguntit dukun jahat. Dia tahu bahwa dukun jahat memiliki keterampilan yang tidak biasa dan jadi di sepanjang jalan itu bahkan lebih berhati-hati. Tidak pernah dia berani ceroboh dan tidak pernah mendekati monster berpakaian hitam dan naga itu. Selain itu dukun jahat kemungkinan besar mengasumsikan penguntit itu, yang mengejar dia sudah mati di hutan hitam sehingga tidak mendeteksi Jin Pinger di belakangnya, dan seperti itu Jin Pinger mengikutinya ke pintu masuk gua iblis yang tunduk ini. Saat ini Jin Pinger berjongkok di belakang salah satu bukit kecil, memperhatikan sosok hitam itu dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bertanya-tanya apakah orang berpakaian hitam ini berencana untuk berdiri di depan patung wanita ini selamanya. Sejak mereka tiba di gua iblis tunduk sampai sekarang, dukun jahat telah menatap patung perempuan itu dan tidak bergerak selama lebih dari 8 jam. Tepat ketika Jin Pinger hendak menutup matanya dan tidur karena bosan, sosok dukun jahat itu akhirnya bergerak. Jin Pinger segera menjadi waspada dan dengan cepat mengawasi dengan cermat. Dukun jahat itu kelihatannya, setelah periode perenungan yang panjang, atau mungkin perjuangan, akhirnya mengambil keputusan, menghadap patung perempuan itu, dia dengan tenang membungkuk dan membungkuk dengan hormat. Dari jauh, Jin Pinger menyaksikan dukun itu, sambil menghadap patung itu, dia tampak menggumamkan sesuatu tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun, yang mengikuti, dukun itu dengan tergesa-gesa berbalik dan melayang ke dalam gua. Jin Pinger mengerutkan kening, kebingungan di dalam hatinya semakin membesar. Gua kuno itu jelas mengandung beberapa rahasia penting dan sangat mungkin ini adalah lokasi di mana sosok misterius itu disebutkan dalam percakapan antara Sang Guan Ce dan dukun jahat. Tetapi di tempat sepi ini, air liar bukit tandus, mengapa akan ada patung perempuan di sini dan didirikan tepat di tengah pintu masuk gua batu ini? Dan melihat bagaimana dukun jahat itu berperilaku terhadap patung itu, jelas dia memiliki hubungan dekat dengan patung itu dan kemungkinan besar masa lalu yang tertutup. Tepat ketika Jin Pinger menyaksikan dukun jahat itu akan menghilang ke dalam gua, dia memutuskan untuk menyelinap dan memperhatikan patung itu ketika tiba-tiba dukun jahat itu berhenti. Jin Pinger kaget, dia pikir sampulnya terekspos dengan tergesa-gesa dan segera menyesal. Ketika dia panik, dia menemukan bahwa dukun jahat bahkan tidak memalingkan kepalanya ke arahnya dan tampaknya tidak mendeteksi dia. Dia kemudian merasa lega dan dengan cepat menyembunyikan dirinya, mengintip lagi dan melihat ke arah pintu masuk gua. Apa yang dilihatnya membuatnya hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di depan patung perempuan, di pintu masuk gua iblis tunduk, massa udara putih tiba-tiba muncul, sangat kontras terhadap udara hitam dan angin dingin yin. Dukun jahat juga berhenti, diam-diam menonton massa udara putih. Udara putih tumbuh lebih besar dan membentuk sosok manusia, melihat dari arah Jin Pinger, itu adalah seorang pria jangkung, tangan kanannya memegang pedang raksasa, tangan kirinya memegang perisai besar. Tubuhnya benar-benar terbuat dari udara putih, goyah dalam angin dingin yin tetapi gerakan tubuhnya serta ekspresi wajahnya, jelas terlihat. Jin Pinger terpana tak bisa berkata-kata, setelah jeda yang lama dia menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh penampakan yang bagus. Dia setelah semua datang dari sekte jahat dan tahu beberapa hal tentang hantu dan setan, diturunkan sejak zaman kuno, manusia melahirkan, menua dan mati, hanya roh yang tersisa, ketika manusia mati, roh meninggalkan tubuh, untuk bereinkarnasi, kehidupan demi kehidupan, siklus tanpa akhir. Dan di dunia ini, roh-roh pembalas ada, dengan keserakahan, kemarahan, kegilaan tiga penyebab beracun, dengan ketakutan, kejahatan, ketakutan yang disebabkan oleh fobia, bertahan di dunia, bertahan dalam kehidupan mereka sebelumnya, tidak mau bereinkarnasi, yang dikenal sebagai roh. Ketika Gosli masih murid junior sekte Yun Yun, Zhang Xiaofan, bersama dengan Lu Sueki turun ke Gunung Kongsang, ribuan kelelawar, gua kuno, Forsaken Abyss, di pantai tak berperasaan itu, mereka bertemu banyak roh. Namun roh-roh itu adalah roh fana dan dibunuh oleh Bloodforger Hall, tidak dapat bereinkarnasi. Orang normal yang bertemu dengan mereka diharapkan akan dibunuh tetapi untuk orang-orang yang dibudidayakan,
mereka bukan pelaku kejahatan yang kuat sehingga pada waktu itu meskipun keterampilan Zhang Xiaofan dan Lu Sueqi adalah masih belum berkembang sehingga mereka dapat bertahan untuk beberapa waktu. Roh yang dilihat Jin Pinger, bukanlah penampakan biasa itu tetapi adalah roh ganas yang langka dan legendaris. Jenis roh ini kemungkinan besar dibudidayakan orang-orang yang sangat terampil ketika mereka masih hidup dan setelah mereka mati, karena beberapa kemarahan yang mendalam atau pikiran-pikiran bodoh, benar-benar menyerah reinkarnasi dan tetap menjaga benda-benda tertentu, menjadi hantu liar yang sunyi, melayang-layang di dunia yang ini. Jenis roh ganas ini, keterampilan mereka sudah tinggi dan termasuk kekuatan duniawi lainnya yang mereka miliki setelah kematian, bahkan lebih ganas, pembudidaya biasa tidak cocok dengan mereka sama sekali dan bisa dikatakan satu dari 1000 penampakan setan. Hanya saja para pembudidaya biasanya memandang reinkarnasi dengan lebih serius daripada orang biasa dan hanya sedikit yang akan melepaskannya, karenanya menjadi alasan kelangkaan arwah ganas. Kali ini Jin Pinger secara tak terduga melihat satu, dia benar-benar terkejut. Namun melihat ke sana, dukun jahat itu sepertinya tidak terkejut. Menghadapi roh ganas ini menghalangi jalannya, dia hanya dengan tergesa-gesa mendongak. Tubuh roh ganas itu tinggi dan lebar, hampir menghalangi seluruh pintu masuk. Dukun jahat yang menghadapi roh yang menyerupai dewa perang, tiba-tiba menghela nafas. "Kamu akhirnya mau keluar dan menemuiku," dia berkata dengan samar. Roh ganas itu dengan dingin mengawasinya, udara putih dan pakaian hitam dukunnya, seperti dua ekstremitas yang tidak pernah bisa berdamai. "Kamu pengkhianat yang telah meninggalkan wanita ini, apa hakmu sehingga kamu berani mengucapkan kata-kata itu?" Dukun jahat itu tampak bergetar, orang yang selalu penuh teka-teki itu nampaknya merasa kesakitan atas satu kalimat ini. Dia melihat wajah marah itu, setelah waktu yang lama, masih tetap diam, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Chapter 134. Roh Fierce. Biarkan aku lewat. Dukun jahat setelah terdiam lama, berbicara perlahan. Roh ganas itu dengan dingin menatapnya, berkata, "Sebelum patung suci wanita, Anda masih tidak merasakan penyesalan." Pakaian hitam dukun jahat itu kembali bergetar sedikit, sepertinya di balik pakaiannya, dia sangat gelisah, hanya saja, dia tidak pernah sekalipun berbalik untuk melihat patung perempuan itu. "Aku tidak salah, itu Nona yang salah." Suaranya kasar, mengaum. Roh yang ganas itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Raungan itu seolah-olah guntur di cakrawala dalam sekejap mendarat di dunia fana, menghancurkan pasir dan bebatuan di sekitarnya. "Anda murid yang tak tahu malu ini, Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu?" Jin Pinger dari kejauhan mengerutkan kening dan refleks menutupi telinganya. Dia tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang dipertukarkan tetapi kemarahan yang tiba-tiba meletus dari roh yang ganas ini seperti petir yang meledak di samping telinganya, membuat telinganya berdering. Di sana, dukun jahat memiliki cadar hitam menutupi wajahnya, menutupi ekspresinya tetapi dia terdengar berbicara dan suaranya berubah semakin sedih dan sunyi. "Aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak melakukan kesalahan." Dia bergumam, tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan roh yang ganas atau kepada dirinya sendiri, atau mungkin dia berbicara dengan patung wanita di belakangnya. "Kayu hitam, cepat berlutut dan mencari pengampunan di hadapan patung suci wanita. Putuskan ide bodohmu dan kita masih bersaudara. Jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." Tubuh dukun jahat itu bergetar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kamu masih mengakui aku sebagai saudaramu." "Ya," roh ganas itu berteriak keras, "hanya jika Anda memutuskan ide-ide bodoh Anda dan setelah Anda mencari pengampunan dari patung suci wanita, layani wanita bersama saya, jaga gua iblis yang tunduk ini, Anda Blackwood selamanya akan menjadi saudara saya." Pakaian hitam pada dukun jahat bergoyang dengan angin, tidak jelas orang bisa merasakan gejolak batinnya, tetapi, hanya setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur tenang dan dia terdiam. Roh ganas itu mengawasinya, ekspresi antisipasi awal akhirnya berubah menjadi kemarahan yang lebih dalam. "Kamu masih belum berbalik," roh sengit berteriak. Suara dukun jahat sekarang benar-benar berubah tenang, seperti nadanya yang biasa, dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa kembali lagi." "Roar!" roh ganas itu berteriak, pedang besar itu menghantam, mengacung-acungkannya di depan dukun jahat itu. Di saat itu juga pasir beterbangan, bahkan tanah di kejauhan juga bergetar. Wajah Jin Pinger berubah, kekuatan keterampilan roh ganas itu, jauh di luar imajinasinya. Tetapi dukun jahat tidak menunjukkan rasa takut,
menyaksikan roh ganas itu dengan dingin, berkata, kakak laki-laki. Roh yang ganas berteriak, diam, aku bukan kakakmu. Dukun jahat itu dengan acuh tak acuh berkata, bahkan jika kamu tidak mengakui aku, kamu selamanya adalah kakakku. Tapi itu benar-benar wanita yang salah pada waktu itu dan karena semuanya berubah menjadi seperti ini, saya ingin menyelesaikan apa yang wanita tidak menyelesaikan. Roh yang ganas menjadi lebih marah, berteriak, apakah kamu marah? Dukun jahat menarik napas dalam-dalam, berkata, bahkan jika aku marah, aku juga harus melakukan ini. Setelah berbicara, tubuhnya melayang dan menuju gua. Roh ganas itu jelas marah, berteriak, pedangnya yang sangat besar menghantam kepala dukun jahat itu. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dinding-dinding batu dari pintu masuk gua kuno bergetar, terlihat seperti itu akan runtuh. Jin Pinger melihatnya dari jauh dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan dukun jahat, hanya saja dukun jahat itu telah tenggelam ke dalam gua, sosoknya terhalang oleh dinding-dinding batu, bagaimana ia melawan roh ganas, Jin Pinger tidak mampu lihat. Dan di gua kuno, setelah debu mereda, arwah ganas itu berteriak tanpa henti tetapi sosok dukun jahat sudah menghilang. Jauh di dalam kegelapan gua, suara samar dukun iblis terdengar berkata, kakak, dalam hidupmu dan setelah kematianmu, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi, hanya saja, kita sekarang adalah orang yang sama, mengapa kamu harus? Raungan tajam roh keras itu, sangat suram, seolah-olah api yang mengamuk memakan paru-parunya. Gua iblis tenang diam, ternyata dukun jahat telah pergi jauh. Roh ganas itu setelah beberapa saat, tanpa tergesa-gesa berbalik ke arah patung di pintu masuk itu, tubuhnya yang besar perlahan-lahan berputar, lapisan-lapisan udara putih, seperti asap, menyelimuti patung perempuan itu. Wanita, suara yang tenang tercekat dengan emosi, tampak dunia terpisah dari kesedihan dan perubahan-perubahan, membawa rasa ketidakberdayaan yang tidak jelas, antara surga dan bumi, diam-diam bergema. Dan tubuhnya, juga secara bertahap menyebar, menghilang di udara hitam dan angin dingin yin. Gua itu kembali mendapatkan ketenangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya patung perempuan itu yang masih didirikan di sana dan desingan angin dingin yin yang tak henti-hentinya dari dalam gua, melolong tanpa henti. Suara itu, sepertinya lebih menyedihkan. Central Plains, Selatan, Majestic Fox Mountain. Di bawah pegunungan yang sunyi, tersembunyi markas sekte Raja Sekte Jahat Sekte, tak terhitung murid sekte jahat yang sibuk masuk dan keluar. Dan di ceruk tempat ini, di sebuah gua besar yang terbentuk secara alami, Raja Hantu tanpa ekspresi berdiri di peron, memandang ke bawah pada dua binatang buas kuno di kolam darah. Kuiniu basah kuyup dalam air darah, tak bergerak, matanya juga tampak kusam. Dan burung kuning yang awalnya masih berjuang dengan kekuatan, sekarang tampaknya ditekan di bawah beberapa kekuatan yang tidak alami, rohnya juga tenang, diam-diam direndam dalam air darah, tidak bergerak lagi. Tersembunyi di udara, Hidden Dragon Cauldron, berkilau dengan lampu merah, berputar perlahan, memproyeksikan aliran layar lampu merah, menyelimuti Kuiniu dan Yellowbird di dalamnya. Bau darah kental, memenuhi gua ini. Sosok hitam tiba-tiba terlintas, sosok paling misterius di Ghost King Sect, Mergos, terbang dan muncul di samping Ghost King. Raja Hantu menatapnya, berkata, bagaimana? Penyamaran Mergos terlihat mirip dengan dukun jahat misterius di perbatasan selatan, keduanya mengenakan pakaian hitam dengan kerudung hitam menutupi wajah mereka, hanya suaranya yang tampaknya jauh lebih tua. Tabirnya bergoyang sedikit, dia sedikit mengangguk dan berkata, sudah hampir selesai, Kuiniu telah kebobolan dan dalam 3 hari, burung kuning akan tunduk pada formasi. Formasi darah 4 dewa, sudah setengah jadi. Raja Hantu tidak berbicara, perlahan mengangguk. Ghost berkata dengan samar, tidak termasuk faksi baik, setengah dari kekuatan pembentukan darah 4 dewa ini sudah cukup untuk menghancurkan Wandu Clan dan Hehuan Sect. Raja Hantu meliriknya, berkata, yang ingin saya tangani adalah formasi pedang King Yun Sekte Zuxian. Tuan Ghost diam. Raja Hantu berbalik, berjalan pergi tanpa tergesa-gesa, pada saat yang sama berkata, aku akan segera menemukan 2 binatang spiritual lainnya, urusan di sini akan menyusahkanmu. Mergos memperhatikan sosok itu perlahan pergi jauh, sinar aneh melintas di matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, dia berbalik, merenungkan, tiba-tiba dia menghela nafas, sosoknya melintas dan kembali terbang menuju kolam darah. Di gua kuno, bau darah tiba-tiba kembali meningkat.
Raja Hantu berjalan keluar dari gua kolam darah, menggenggam tangannya di belakang. Dia berjalan menyusuri terowongan yang panjang dan datang ke persimpangan. Setelah ragu-ragu sejenak, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Dia berbalik dan menuju ke kanan. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak murid sekte Raja Hantu. Semua membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat Raja Hantu. Raja Hantu tidak mengakui dan hanya dengan tergesa-gesa berjalan melewati, sampai ujung jalan, ke kamar batu dingin yang dingin itu. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Sambil menghela nafas, dia mendorong membuka pintu batu dan berjalan masuk. Embusan angin dingin menyambutnya, Raja Hantu menutup pintu di belakangnya. Ruang batu itu tidak terlalu besar dan perabotannya bahkan lebih sederhana, hanya platform batu es di tengahnya. Biao yang tampak pucat, diam-diam berbaring di atas, kedua tangan di dadanya, memegangi Hehuan bel kemasan. Seorang wanita, diam-diam duduk di sampingnya, menatapnya. Raja Hantu berjalan, matanya menatap wajah putri kesayangannya, sudut matanya tiba-tiba berkerut, bahkan tangannya di belakang punggungnya juga tidak bisa menahan diri untuk berpelukan erat. 10 tahun sudah, total 10 tahun. Selama 10 tahun, tidak satu hari pun berlalu di mana ia tidak berduka atas putrinya, bahkan setelah ia dengan sengaja mengurangi jumlah kunjungan. Satu-satunya, putri kesayangannya. Suaranya, tiba-tiba berubah menjadi dalam dan serak. Yuji, tinggalkan aku untuk bersama Biao sebentar. Yuji perlahan berdiri, berbalik dan membungkuk sedikit ke Ghost King. Dia berjalan keluar. Tatapan Raja Hantu menyapu dirinya, tak terkatakan. Pong, kurung siku tutup. Dengan suara rendah, pintu batu itu kembali tertutup. Di ruang yang dingin, hanya menyisakan ayah dan putrinya. Raja Hantu mendekati Biao dan duduk di samping. Biao, sebagai ayahmu, aku tidak datang untuk melihatmu selama beberapa waktu. Apakah kamu marah padaku? Suara rendahnya yang dalam, diam-diam bergema di kamar, membawa kesedihan yang tak terbatas. Hanya Biao yang masih berbaring dengan damai. Raja Hantu memandangi wajah cantik itu, tenggelam dalam pikirannya. Kamu benar-benar terlihat seperti ibumu. Bahkan temperamen Anda hampir serupa. Apakah Anda tahu, Biao? Ketika ibumu meninggal, aku tidak bisa melihatnya untuk yang terakhir kali, tetapi aku tahu, dia mempercayakanmu kepadaku. Selama bertahun-tahun, saya khawatir bahwa saya tidak memperlakukan Anda dengan baik dan tidak akan dapat menghadapi ibumu di dunia bawah. Tapi, orang yang hari ini memerintahkan rasa takut dan kebencian, saat ini bahkan suaranya juga mulai bergetar, mengatakan kata-kata yang telah diulanginya berkali-kali dalam 10 tahun ini, mengapa kamu begitu bodoh? Biao terdiam, berbaring dengan damai di hadapannya, di wajah pucatnya, tidak ada sedikit pun rasa sakit atau kesedihan, sebaliknya, sepertinya ada senyum yang tidak jelas. Biao, Ghost King diam-diam memanggil dan tidak berbicara lagi. Dia diam-diam duduk seperti itu, menemani satu-satunya putri kesayangannya. Sampai, di pintu kamar batu dingin, tiba-tiba terdengar suara ketukan tok-tok. Ghost King mengerutkan kening, kilatan pembunuh melintas melewati matanya. Dalam 10 tahun ini, selain itu Ghost Lee, tidak ada yang berani mengganggunya ketika ia bersama putrinya. Adapun Ghost Lee, baginya, selalu ada hanya Biao. Raja Hantu juga tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Tapi sekarang karena Ghost Lee tidak ada, seseorang berani melanggar tabu Raja Hantu, itu benar-benar langka. Raja Hantu mendengus, berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka ringan matanya yang basah, menghirup dan ketika dia berbalik lagi, itu lagi Raja Hantu. Yang banyak menahan kagum dan hormat. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke pintu, membuka dan melangkah keluar. Di luar, hanya ada satu orang yang berdiri di sana, King Long. Raja Hantu mengerutkan kening, King Long adalah salah satu dari 4 utusan suci Raja Hantu Sekte dan lebih dari itu, tangan kanannya adalah bawahan yang sangat dipercaya. Dan dia selalu melakukan hal-hal dengan hati-hati, tidak akan pernah membuat tindakan seperti mengganggu waktunya dengan Biao. Sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Raja Hantu memandangnya, King Long berkata, ada berita dari sisi perbatasan selatan. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? King Long melirik Ghost King, berkata, mendengar bahwa Ghost Lee telah menemukan seseorang yang tahu Soul Return Unusual Art dan membawanya kembali. Hal ini jelas bukan hal sepele. Raja Hantu yang telah berlatih untuk mempertahankan ketenangannya sekarang mengungkapkan kegembiraan di wajahnya.
dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata, benarkah? King Long mengangguk, di dalam hatinya dia bergumam pada dirinya sendiri, ikatan mendalam dari daging dan darah, itu adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa memutuskan. Raja Hantu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, menghirup dalam-dalam, menenangkan emosinya yang gelisah tetapi kedua tangannya masih gemetaran, berkata, siapa orang itu, bagaimana Ghostly bisa menemukannya? King Long berkata, orang itu berasal dari salah satu dari 5 suku perbatasan selatan, dukun besar suku Miao, seperti bagaimana Ghostly tahu bahwa ia memiliki keterampilan pengembalian jiwa, ini saya tidak tahu. Raja Hantu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama dia bisa menyelamatkan Biao, dia berharap bahwa dukun besar dan Ghostly ada di depannya sekarang. Berapa hari mereka bepergian dan berapa lagi sampai mereka tiba? Dia terus mendesak. King Long berkata, berita ini diteruskan ke salah satu pengintai kami di perbatasan selatan oleh Ghostly sendiri. Mendengar itu karena dukun hebat itu terluka parah dan tidak bisa terbang sehingga mereka hanya bisa berjalan kaki. Raja Hantu tertegun, berkata, cedera serius, apa yang terjadi? King Long berkata, mendengar bahwa dia menderita luka-luka selama perkelahian internal antara 5 suku, dan juga, dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya Ghostly juga mengalami cedera serius dan itu disebabkan oleh fraksi baik. Tatapan Raja Hantu membeku, berkata, apa yang terjadi? King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detailnya, perbatasan selatan selalu menjadi kursi utama kekuatan lembah Fenxiang, sulit bagi orang-orang kita untuk menyusup masuk, aku khawatir kita harus menunggu untuk Ghostly untuk detailnya. Namun di perbatasan selatan, selalu menjadi penanggung jawab Harimau Putih, dia juga yang menyampaikan berita itu. Tapi dalam kata-katanya, sepertinya, Raja Hantu dengan dingin berkata, apa yang dikatakan White Tiger? King Long terdiam sesaat, berkata, Macan Putih menyebutkan bahwa kembali dengan Ghostly, masih ada seorang wanita yang memikat. Wajah Raja Hantu berubah. King Long melirik Ghost King, perlahan melanjutkan, juga, Macan Putih secara khusus menyebutkan satu poin dalam berita, bahwa monyet di samping Ghostly tampak berbeda. Mata Ghost King memancarkan kilatan dingin, setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, monyet 3 mata, mata rohaninya sudah dibuka. King Long diam, tidak menjawab. Di luar ruang es yang dingin, tiba-tiba menjadi sunyi, Raja Hantu perlahan-lahan berbalik, matanya menatap pintu batu itu. Pandangannya sepertinya menembus melalui pintu batu tebal, menatap gadis yang sedang berbaring dengan damai. Biao, apakah kamu memperhatikan ayah? Raja Hantu di dalam hatinya, samar-samar menggumamkan kalimat ini. 10.000 gunung besar, gua iblis tundukan. Jin Pinger diam-diam bergerak, menuju ke dekat tempat pintu masuk gua kuno yang menakutkan itu. Dukun jahat telah masuk selama beberapa waktu, roh ganas itu juga telah menghilang dan tidak muncul lagi. Seluruh pintu masuk gua kuno adalah keheningan yang luar biasa, hanya angin yin dari gua yang masih bersiul tanpa henti. Perlahan, Jin Pinger mendekati patung wanita itu. Dia dengan hati-hati mendekat, lingkungannya masih sangat damai, bahkan ketika dia datang sekitar 3 ci di depan patung perempuan, masih ada angin yang melolong, tidak ada gerakan sama sekali. Jin Pinger tiba-tiba merasa bahwa dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia menenangkan diri dan lagi-lagi mengamati sekeliling, terutama menuju pintu masuk gua, di sana hanya ada kegelapan, seperti kegelapan tak berdasar yang menyembunyikan iblis yang mengerikan, membuka mulutnya yang ganas dan melolong tanpa henti. Jin Pinger sedikit mengernyit, dia merasakan bahwa dalam kegelapan itu, energi jahat menjulang di dalamnya, membuat energi dan saluran darahnya mengalir ke arah yang berlawanan, sensasi yang tidak nyaman. Namun, saat ini keingintahuannya menggantikan segalanya, patung wanita itu baginya, tampak begitu misterius, tidak peduli apapun, ia harus memperhatikan patung ini dengan baik. Saat berikutnya, matanya mendarat di patung itu. Jadi itu wanita cantik, Jin Pinger dalam hatinya bergumam pelan. Alis yang anggun, ramping di wajahnya yang oval menunjukkan beberapa garis resolusi yang jelas, bibirnya sedikit saling menempel, matanya ditentukan, seperti setelah melewati ribuan kesulitan dan rintangan, dia akhirnya membuat resolusi. Tapi, wajahnya, ekspresinya, semuanya terasa lembut, sedikit patah hati, sedikit sedih. Ribuan tahun angin dan salju, bisakah itu menghapus keindahan masa lalu? Anda berdiri sendirian di tahun-tahun ini, lagi untuk siapa?
Jin Pinger diam-diam menatap, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, menyentuh patung wanita. Dia tidak memperhatikan, di belakangnya, tepat ketika tangannya menyentuh patung itu, tiba-tiba udara putih muncul, perlahan-lahan mengumpulkan dan membentuk menjadi sosok manusia, itu yang sengit semangat. Di bawah tangannya, sebenarnya adalah batu kasar, tanda-tanda terpapar angin yin dan salju yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, pemukulan angin dan hujan, seolah-olah di bawah tangan Jin Pinger yang adil, satu persatu mengungkapkan, dari patung itu, membawanya ke atas tangan dan ke dalam hatinya. Wanita ini, wanita seperti apa dia sebenarnya? Jin Pinger seolah tergila-gila, sangat terpesona oleh patung wanita itu. Di belakangnya, roh ganas itu telah menyelesaikan manifestasinya, amarah di wajahnya, pedang besarnya mengayun ke atas, tiba-tiba dengan suara keras, ditebas.